Ini yang baru masuk, yang belum masuk siapa ya? Nabila. Kamu masih ingat nama teman kamu? Can you? RCT Lea, Sir. Katanya mati lampu dia, Sir. RCT Lea. RCT Lea. Oke, thank you so much. Ini Mutiara baru masuk. Oke. Saya akan share screen dulu, tolong diperhatikan. Oke. Di monitor kamu terlihat Word, dokumen, benar? Iya, Pak. Terlihat, Sir. Ada, Pak. Baik. Kalau ini saya sudah buat 140%. So if you ask for bigger one, I can't. Jadi ini yang terbesar saya buatkan. Siapa tahu kalian ada yang pakai kacamata. Jadi mudah-mudahan sudah bisa melihat semuanya. Okay. So this is the summary of translation procedures proposed by langsung ke ini. Karena teori yang ini kalian sudah saya jelaskan last semester. So we go on to translation methods by Newmark in his book published in 1988. Oke, kita bahas satu-satu ya secara singkat ya. Oke, according to Newmark, there are 8 methods of translation any document. So the first one called word for word translation. Ya, yang disebut dengan kata per kata, namanya juga kata per kata. Usually someone who will translate something, biasanya dia, apalagi yang masih baru, we use word for word, means that kita terjemahkan kata per kata without looking at the good grammar or the good structure. Jadi kata per kata, lihat ini. Saya menyukai itu siswa pintar. Di bahasa Indonesia artinya kaku banget. Karena kita menerjemahkannya dari bahasa Inggris, I like the clever student, we translate word for word. So it sounds unnatural in bahasa Indonesia. Ya, I like the clever student, but we translate into saya menyukai itu siswa pintar. So that's unnatural, the sound and also the grammar structure. Because in bahasa Indonesia, if we kalau kita punya kata sifat dan benda, biasanya sifat itu kan yang menerangkan. Kita biasanya menempatkan bendanya dulu baru kata sifatnya. But in English, English has a contrast one. Di sana clever sifatnya dulu baru bendanya. Ya, jadi kalau kita menerjemahkan kata per kata, 99% itu meaningnya tidak dapat dan strukturnya juga tidak baik, tidak bagus. Ya. Tetapi ada kalimat-kalimat pendek biasanya yang bisa diterjemahkan kata per kata. Contohnya I love you, saya mencintai kamu. Nah, ada dapat di situ dan struktur di bahasa Indonesia juga seperti itu. Tapi not in the 99%. Jadi cuma 1% menurut saya, according to my opinion, kata-kata apa kalimat yang bisa diterjemahkan kata per kata, gitu ya. Oke. Yang kedua, the second method, it is called literal translation. It is better than word for word. Ya. Tetapi nanti kalau di literal translation ini, kalau di bahasa Indonesia disebut dengan terjemahan harafiah. Nah, jadi ini biasanya kalau kita terjemahkan idiom secara literal itu tidak dapat. Karena idiom has an own meaning, a whole meaning in the sentence. Ya. Tetapi kalau kita menerjemahkan, if we translate using literal translation, it is, it looks like that's not natural in the context and also in the meaning. For example, like this. Saya dibuatkan contoh di sini. It's raining cats and dogs. Nah, secara literal, harafiah memang ini raining itu hujan. Ya, cats itu kucing dan anjing. Nah, secara harfiah artinya yang kita bahas kemarin secara primary meaning. Jadi primary meaningnya ini diterjemahkan memang kucing dan anjing. Tapi ini memiliki secondary meaning, idiomatic meaning. Ya, jadi artinya hujan
deras, hujan lebat. Tidak diterjemahkan hujan kucing dan anjing. So this is the example of literal translation. Nah, saya jelaskan sedikit apa sih metode. Nah, dalam penelitian perlu ada metode. Metode gini guys, langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contoh di dalam penerjemahan orang penerjemah the new we can call it newbie or the amateur translator biasanya pakai word for word dulu. Setelah word for word selesai, dia melangkah ke literal. Literal nanti tidak dapat meaningnya, dia masuk ke faithful translation. Jadi langkah-langkah ya. Kalau ini tidak bagus, kita pakai yang di tingkat lebih atas. Yang ini juga belum bagus, kita pakai yang atasnya. Nah, itu namanya metode ya. Oke. Faithful translation produce the precise contextual meaning on the original within the constraints of the target language grammatical structure. Ya. Jadi faithful translation di sini seperti ini. Sudah mulai bagus. Kalau literal tadi kurang, masih kaku. Nah, faithful ini, tetapi ini lebih condong precise contextual. Konteksnya itu meaningnya artinya secara kontekstual sudah dapat, tetapi masih terikat pada struktur atau grammar di bahasa sumber. Gitu. Masih berpatokan ke bahasa sumber. Ya. Kayak lihat ini, he is a broker in Bursa Efek Jakarta. Dia seorang pialang di Bursa Efek Jakarta. Lihat, secara kontekstual, broker itu diterjemahkan bukan perusak, tapi dia pialang. Ya. Konteks, lihat konteksnya. Ya. Oke, jadi faithful translation itu sebenarnya ketika kita menggunakan ini, hasil terjemahan kita sudah 75% bagus ya. Nah, masuk lagi ke semantic translation. Apa sih? Nah, namanya juga semantik. Kita lebih fokus meaning. Ya. Namanya kalau di ilmu linguistik, kalau kamu mendengar kata semantic, artinya lebih fokus ke meaning. Ya, dari topik atau teori terjemahan di semester lalu, I told you that the first that we think first while we are translating something is the meaning. We convey the meaning first and then the structure. Ya, jadi terjemahan ini semantic translation itu sudah bagus banget. Nah, contohnya seperti ini. He is a bookworm. Ya, dia seorang kutu buku. Nah, jadi sebenarnya kalau kita terjemahkan secara literal, dia sama ya. Literal itu juga seperti ini, cuman ini lebih semantik, lebih ke meaningnya. Tapi kalau kita melihat perbedaannya di sini idiom diterjemahkan idiom. Ya, jadi idiom tetap diterjemahkan idiom karena idiom di bahasa sasaran, ini bahasa sasarannya sekarang bahasa Indonesia, di target sasarannya, teks sasarannya itu memang kita memiliki idiom juga. Jadi bookworm kita terjemahkan kutu buku. Ya, alright. Nah, saya mau jelaskan menurut si Newmark, 4 metode yang pertama ini lebih condong kita preserve the source language, artinya kita lebih berpatokan kepada bahasa sumber. Nah, sedangkan kalau yang 4 terakhir ini, adaptation, free translation, idiomatic, communicative, ini lebih condong kita berpatokan lebih khusus ke bahasa sasaran karena di sini target kita adalah pembaca bahasa sasaran adalah maksudnya kita lebih mementingkan pembaca teks yang kita terjemahkan. Bukan kita lebih memperhatikan si pembuat teks atau si penulis teks, tapi kita lebih mementingkan si penerima atau si pembaca teks yang kita terjemahkan. Jadi bedanya 4 metode pertama dan 4 metode yang terakhir, ada 8 ya. Jadi secara umum dikelompokkan menjadi 2 lagi, artinya 4 metode penerjemahan yang word for word, yang literal, faithful, semantic itu lebih condong kita mempertahankan bahasa sumber, sedangkan ini adaptation, free, idiomatic, communicative lebih mempertahankan bahasa sasaran. Nah, itu secara khusus saya jelaskan kepada kalian.
Oke, yang 4 metode terakhir itu disebut dengan adaptation. Yang pertama atau yang ke-6, ke-7-nya free translation, ke-6, 7, 8 kok ini 5, 6, 7, 8, yang 7-nya idiomatic, 8 communication. Seperti apa sih? Nah, adaptation seperti ini guys. The free form of translation yang paling bebas. Artinya gini, kata tersebut atau kalimat tersebut diterjemahkan sesukanya, sesuka si penerjemah. Contohnya gini, ini contoh yang lebih nyablak banget, artinya lebih jelas kita lihat. Artinya kok hey Jude, di sini kok kasih, di manakah? Di sini tidak ada kata yang sama persis diterjemahkan. Hey kan hey, Jude nama orang, harusnya hey Jude. Don't make it better, jangan membuat itu lebih baik, harusnya seperti itu kalau secara literal ya. Artinya tidak ada kata yang persis diterjemahkan sesuai dengan kamus gitu ya. Lihat, hey Jude, don't make it better. Nah, dari sini kita lihat pengertian selanjutnya, and is used mainly for plays. Iya, biasanya untuk metode adaptasi ini untuk menerjemahkan hal-hal yang berbau kesastraan atau seni dalam dialog komedi, dalam bahasa puisi, ya tema lagu, karakter dari karakter film, prosa, plot, ya pokoknya di dunia kesusastraan ya. Karena dunia sastra itu kan lebih mementingkan keindahan ya. Oke, free translation itu apa sih? Produce the TL text without the side form or context on the original. Artinya di sini banyak perubahan yang kita lihat di sini. Tatik is growing with happiness ya. Tatik hatinya berbunga-bunga. Lihat di sini ada penambahan kata hati di sini ya. Sedangkan di bahasa sumber tidak ada hati. Jadi kita menerjemahkan ada penambahan tapi maknanya masih dapat. Nah, itu disebut dengan free translation. Ya, bolehkah kita menambahkan sesuatu tapi tidak mengurangi makna? Ya. Oke. Nah, idiomatic. Nah, ini yang sering menjadi yang dibawakan oleh siswa atau mahasiswa seperti kalian yang nanti kalau menganalisis penerjemahan biasanya lebih milih idiomatic karena nanti datanya dari lagu, dari puisi atau dari kesusastraan, contohnya novel, prosa seperti itu ya. Nah, jadi idiomatic translation adalah penerjemahan yang memproduksi atau menghasilkan pesan yang murni dan cenderung menyimpang nuansa atau dan lebih mementingkan bahasa sehari-hari. Artinya colloquialism itu adalah bahasa keseharian ya, lebih mementingkan bahasa keseharian. Oke, lihat di sini. Di sini ada idiom expression cheery mood ya, tapi diterjemahkan kelihatan ceria ya. Oke, jadi di sini dia lebih mementingkan maknanya ya. Jadi kita dari contoh sih sebenarnya kita memahami ya. Nanti ketika kalian membaca secara sepintas saja, kalian nanti kok agak sama ya. Itu yang memang sering mahasiswa rasakan. Apa sih bedanya ini Pak? Nah, lihat contoh banyak-banyak baru kita nanti akan lebih paham. Jadi dari contoh kita akan bisa nanti mengetahui lebih spesifik 8 metode penerjemahan ini. Oke, yang terakhir ini lebih spesifik guys di dunia bidang artinya gini, di bahasa hukum, bahasa ekonomi, bahasa kesusastraan itu kan beda-beda ya. Nah, ada kosakata yang di bahasa hukum itu tidak bisa nanti bahasanya itu diterjemahkan secara umum, tapi lebih khusus ke bahasa hukum ya. Yang sering saya temui contohnya di bahasa surat, bahasa ekonomi karena saya mengajar business English. Dear sirs, kita tidak terjemahkan Bapak sayang atau kepada Bapak, tapi ada yang lebih spesifik kepada yang terhormat. Nah, jadi ini communicative translation kita lihat di sini konteks dan juga bidangnya ya. Konteks itu artinya bidang teks tersebut ada di bidang apa, itu artinya ya.
Oke, nah ini dibuatkan contoh di sini bahasa seperti perintah ya atau perintah ya kalau diawali dengan kata kerja ya. Beware of the dog ya, anjing itu galak. Tapi tidak diterjemahkan awas, beware, hati-hatilah terhadap anjing itu, tidak diterjemahkan seperti itu. Tapi karena ini bahasa apa ya? Kalau di taman atau di kebun binatang kan biasanya ada pelangkat-pelangkat seperti itu ya. Apa yang namanya? Bukan spanduk, tapi seperti peringatan. Nah, jadi kita terjemahkan secara simpel anjing itu galak. Atau awas anjing galak, boleh. Awas anjing galak, ya. Oke, jadi itu namanya communicative translation. Nah, dari 8 metode ini, nanti ahli penerjemahan di bidang penerjemahan juga lebih mengerucutkannya lagi menjadi strategi dan prosedur. Jadi kadang-kadang kita sebagai mahasiswa, apa sih Pak bedanya metode, apa sih bedanya prosedur, apa sih bedanya nanti strategi. Nah, sebenarnya kalau kamu lihat nanti ada kesamaan dan ada perbedaan. Tapi secara umum metode itu yang digunakan, metode itulah yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Namanya juga metode atau cara. Langkah-langkah artinya. Contohnya, ketika kamu nanti menganalisis karya sastra dalam skripsi kamu, metode apa sih yang kamu pakai? Artinya metodenya biasanya secara umum ada 2 metode, kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang berhubungan dengan kalimat atau uraian kan pasti kualitatif kan, pasti kita. Nah, kualitatif ini juga kan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya gini, kamu melakukan penelitian ini seperti apa? Yang pertama, membaca novelnya dulu. Setelah membaca keseluruhan novelnya, terus mencari karakter utama. Kalau kamu yang kamu analisis adalah main character. Nah, di dalam penerjemahan juga seperti ini. Langkahnya gini, kamu menganalisis penerjemahan, tapi lebih khususnya metode penerjemahan. Nah, untuk menganalisis metode penerjemahan dalam penerjemahan buku ini, langkah-langkah apa? Metode apa yang kamu gunakan? Berarti metodenya membaca teks asli dan teks sasaran. Ya. Setelah itu nanti apa yang kamu analisis? Lebih khususnya di judul kamu analyze the simple sentence. Simple sentence sudah subjek predikat atau subjek predikat objek. Berarti yang kamu kumpulkan semua data kamu adalah bahasa sumbernya dulu ya. Kamu lihat di situ yang mana sih simple sentences. Kamu ambil semua itu, setelah kamu ambil datanya, kamu carilah terjemahnya di bahasa sasaran. Setelah itu kamu dapat 2 datanya ini, data A dan B, kamu compare lah ini. Gitu. Nah, di penerjemahan kalimat pertama, metode apa sih yang digunakan oleh penerjemahannya? Nah, jadi saya kasih sedikit trik-trik untuk kalian yang nanti menyukai dunia terjemahan ya. Apalagi nanti kamu memang terlalu dini saya jelaskan seperti ini. Artinya kamu punya gambaran nih. Mata kuliah saya ini nanti ujung-ujungnya seperti apa sih? Jadi tidak sia-sia kamu mempelajari ini maksud saya. Oke, sudah paham sampai di sini? Saya akan stop screen dan saya buka sesi tanya jawab. Silakan semuanya dibuka kameranya kembali. Stop record.